Oke, kita lanjut lagi. Kita bahas tentang ini ya, fraksi Jenderal God nih, yang ditunggu-tunggu ya. Terus tolong ya. Gua bukannya nggak mau bikin God Sugel yang tolong ya. Gua nggak dapet ya. Gua baru punya 3 no. Oke, baru punya 3. Bukan gua nggak mau, tapi gua belum dapet. Ya. Bang, bikinlah God Sugel yang bang. Eh, eh, eh. Weh, aduh. Oke, tar dulu nih. Gua bermain-main dulu di sini sebentar. Oke, lumayan ngambil. Iya, terus lumayan. Terus lanjut. Tar dulu ya, nih dailynya nih mesti kelar dulu. Oke. Jadi God, fraksi Jenderal God. Weh. Fraksi Jenderal Sultan ya. Seru nih, menarik. Cuman juga ini gue bahas untuk versi yang ada dulu ya. Karena nanti pasti akan muncul lagi jenderal yang baru itu. Tapi kalau untuk komposisi sekarang dengan jenderal yang sekarang, nah ini kita bahas. Dan ini cukup menarik. Kalau kok bisa tiba-tiba jalan sendiri? Weh, ya. Oke. Dua support ini wajib. Pertama God Sugelyang itu harus dijadiin, wajib dijadiin ya. Terus God Huatuo. Oke. God Sugelyang dulu kita bahas. Di sini dia berperan penting ya di shieldnya dan buffnya. Nih buff attack persennya nih dan kritikalnya nih selama 2 babak. Aduh, mak itu aish. Ya, udah nggak ada obat lah. Sama di skill 3-nya. 8 formasi ya, status skill 8 formasi. Ya. Ini waduh. Ketika status 8 formasinya hilang, itu dia ngasih HP persen sebesar 98% dari attack regen ya. Nah, ini parah. Jadi untuk soul naganya buat dia udah pasti speed. Ya, wajib speed, apapun itu wajib speed ya, nggak peduli yang lain. Pokoknya fokus dulu ke speednya dulu, titik. Ya, speednya udah beres, baru cari Magis combo. Magis combo udah ada, cari lagi untuk yang heal persen. Oke, heal persennya udah ada. Ini bisa juga pakai ke counter damage yang anti quick. Oke, anti quick 3. Nah, ini boleh dipakai. Lalu selain itu, ini pun juga boleh kalian pasangin guard, boleh. Nah, heal persen ini wajib juga ya. Speed, Magis combo, heal ini nih, heal Magis, anti quick, ini udah 4. Terus guard udah 5. Terus mau dipasangin guard boleh ya, guard aja lah. Ini nggak usah lah ya. Terus karena lebih penting ini ya, guard lebih penting daripada ini ya. Ini dia individu doang, hanya si Zhugeljangnya doang ya, makanya gue nggak terlalu itu banget. Tapi yang penting itu di 2 ronde pertama itu gila banget. Itu benar-benar full buffnya tuh gila-gilaan. Jadi kalian wajib punya guard, wajib punya ini ya di salah satu jenderal kalian. Terus udah 5 ya. Terus mau pakai rival ini juga boleh ya, salah satu pakein aja, yang mana aja boleh, terserah ya, yang mana aja boleh, salah satu aja. Oke, waduh, ini anti crit juga nih bagus juga. Jadi waduh, anti crit
Oke, mungkin kita bahas gini ya, kita persingkat ya. Untuk God Sugel yang main full buffer ya, spesialis support full buffer. Nah, ini aja. Speed dan magic combo. Magic combo dan speed. Full buffer ya kita bilang ya, full ngebuff ya. Terus ini ya. Terus anti quick ini. Oke, udah 4 ya. Udah 4. Guardnya tetap boleh dipakai. Yang kelima. Terus ya udah sama ini salah satu. Oke. Itu versi Sugelyang full buffer. Lalu kita mau bikin lagi versi Sugelyang yang semi tank. Jadi dia bisa kita taruh di depan aja deh. Ya di baris pertama, baris paling depan. Itu kita Sugelyang itu kita kasih sama ininya sama, Magis combo, speednya sama, ugly-nya sama. Ya udah 2 ya. Terus udah pasti ini kita pakai ya. Yang crit ya, itu udah ketiga. Terus ini wajib banget kita pakai, ini udah keempat ya. Terus guard ini boleh kita pakai ya. Boleh kita pakai, boleh nggak dipakai ya. Jadi nanti guard ini sebenarnya boleh dipakai ke Sugelyang atau boleh dipakai di God Huatuo. Ya salah satu aja. Kalau misalkan kalian nggak Sugelyang nggak pakai ini, nah kalian masukin si 2 ini, satu ini, satu lagi ini. Ya. Atau boleh satu ini, satu lagi yang ini. Nah, yang nambahin HP di setiap ronde, di setiap babak dimulai. Ya, jadi gitu. Ini yang kelima dan ini yang keenam. Atau ini yang keenam. Ya, revive-nya ini ada 2 nih, salah satu. Salah satu aja yang mana boleh. Terus ini wajib dipakai. Oke. Ini udah 5 ya. Nah, yang keenamnya salah satu nih. Gitu. Oke. Mantap. Mantap. Gitu. Terus kalau misalkan kita mau bikin, lalu yang kedua kita bikin God Huatuo. Kalau Zhuge-Liang nggak usah terlalu kita bahas tuntas ya, pasti semua orang udah banyak yang tahu. Udah banyak yang tahu kecuali yang user yang baru main ya. Kecuali kalian yang baru main, yang baru ngikutin gua video ini ya kan, di ngikutin YouTube gua baru-baru ini ya, mungkin belum ada yang tahu ya. Nah, cuman kalau ini no debat lah. Oke. Nah, God Huatuo juga sama, ini support yang no debat ya. Duet God Sugelyang dengan duet God Huatuo udah cukup banget, kalian udah nggak perlu pakai tank lagi ya. God Huatuo oke, ini juga yang bisa revive ya, bisa ngehidupin. Jadi untuk God Huatuo gue saranin tidak perlu pakai speed ya, tidak perlu pakai speed, tidak perlu ya, dia tidak perlu pakai speed, secukupnya aja dia. Nah, Magis combo tidak perlu juga kita pakai. Nah ya, ini boleh kita pakai, kalau bisa wajib kita pakai sih ya. Ini kita pakai apa sih namanya nih, pokoknya nambah heal 6% maksimum HP di setiap babak dimulai ya, itu pertama. Lalu kita pakaikan guard di Huatuo ya. Jadi kalau guard udah kita pakai di Huatuo, di Sugelyang jangan kita pakai. Jangan. Dia guardnya Sugelyang dan guardnya Huatuo dia nggak bisa digabung. Nggak bisa ya. Itu kayak tembok Cina dong ya, nggak bakal runtuh dia. Main aja sendiri kau. Nggak usah main di sini ya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi guard itu tetap diambil yang mana paling tinggi ya. Jadi guard itu cocok banget digabung dengan dia. Revitalisasi ya. Revitalisasi dia nambah 6% dari max HP ya di setiap babak. Itu dia bisa kegabung di guard ini ya. Tuh, ini kan dia hitungan perisainya itu 12% dari max HP. Max HP
nya berapa ditambah 6%-nya tadi berapa dari revitalisasi. Nah, ini diambil 12%-nya. Ya buat si perisainya. Mantep banget. Dan bukan digabung lagi dengan Zhuge Liang ya. Jadi yang pakai guard ini dalam satu tim hanya satu doang. Ya, dalam satu tim kalian, dalam 5 jenderal kalian, satu aja. Ya, karena dia nggak bisa ditumpuk. Nggak bisa digabungin. Oke. Hanya satu aja. Ya, oke. Jadi, revitalisasi wajib dipakai. Unyielding wajib dipakai. Heal Magic wajib dipakai. Terus guard wajib dipakai. Terus anti quick juga wajib dipakai. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang keenamnya mau apa? Nih salah satu aja dari revive ini juga boleh dipakai. Oke. Gitu. Ada juga yang mau pakai ini min speed, tambahin HP persen biar makin gila lagi perisainya. Boleh banget. Boleh banget ya. Kalau gua ini berbalik lagi versi gua ya. Gua demen yang tipikal tim itu tuh yang alot gitu, yang lama. Justru gua demen banget yang sampai 17 ronde nggak habis-habis gitu kan. Nah, orang kan kesel. Nah, gua demen tuh yang kayak gitu. Ya. Itu tipikal gua, makanya gua kebanyakan build-nya yang semi bertahan. Tapi kalau kalian mau bikin hyper ya boleh, udah min speednya tadi tetap nggak usah dipakai ya, tapi jangan kasih dia speed, jangan, diimbangi aja, tidak perlu speed. Oke. Lalu kita bahas lagi God Senji. Ini aduh, dibilang bagus enggak juga, dibilang jelek enggak juga. Jadi posisinya ngegantung. God Senji ini yang kepake cuman satu armor break titik. Dah, nggak ada lain. 60% armor break. Jadi God Senji ini wajib speednya gila-gilaan. Wajib banget dia speednya gila-gilaan, wajib banget. Ya. Jelek enggak. Bagus pun nanggung, menurut gua bagus ya. Karena dia tidak ada kelebihan apa-apa gitu. Untuk healnya juga menurut gua nggak gede. Lebih baik si Zhuge Liang menurut gua untuk healnya. Kita bicara healnya karena di sini dia Zhuge Liang ini ngasih speed lagi gitu ya. Gue udah bahas ya, jadi kita nggak usah bahas lagi. Nah, kita bahas God Senji. Menurut gue nanggung banget karena yang kepake cuman armor breaknya doang. That's enough. Jadi menurut gue nggak nanggung gitu ya. Dibilang second support juga bukan. Jadi kalau kalian mau bermain 3 support, nah ini baru dipakai gitu ya. Kalau terpaksa butuh support ya wajib lah, ya udah oke lah gitu ya. Terus kita gue agak males ngebahasnya juga gitu karena gue dulu juga kan sempet pakai ya. Cuman sekarang gue udah nggak pakai dia tuh. Ya udah gue bugilin dia. Gue udah nggak pakai apa-apa. Ya. Tuh. Karena Huatua gue juga udah bintang 11, jadi gue juga udah nggak pakai. Dan Huatua sendiri pun juga gue nggak pakai. Tuh, gue taruh di bantuan. Ya. Masih belum, bukannya jelek, belum tim gue nih belum ke situ gitu. Nah, kalau gue masukin Huatua, itulah yang terjadi 17 ronde ya. Gue nggak bisa lanjutin menara, gue nggak bisa gue lanjutin. Nah, ini gue udah tembusin nih. Kalau gue pakai yang si Huatua di situ ya, gue nggak bisa tembusin tuh 749 menaranya di menara 749 ya, kalah rondenya, kekurangan rondenya itu. Rondenya jenderalnya belum mati, rondenya udah keburu habis ya. Itu oke. Nah, terus Godzilong
God Zilong bagus sih, menurut gua bagus ya, bagus. Ini bagus, cuman kenapa gua nggak pakai ya? Gua nggak pakai karena gua sebenarnya nggak ngincer ke God sih. Yang gua incer itu fraksinya nanti akan gua bahas di next video ya. Cuman guard ini bagus, boleh dipertimbangin. God Zilong ini ya. Dia ada counternya, otomatis counter ya, otomatis counter. Ini nggak perlu lagi pakai attack combo, tapi mau dipakein attack combo boleh banget ya. Mau dipakein attack combo boleh banget ya. Karena ini jujur ini juga sakit banget, skill satunya ini pedes banget ya. Nah, oke, ini juga status membara. Ini menurut gue juga tidak perlu pakai speed, cuman jangan dipakai min speed. Min speednya jangan kalian pakai itu, jangan ya, jangan gitu ya. Karena kalau kalian, ini gue bilang fraksi jenderal ya, jadi ini murni full guard. Jadi kalian bikin 5 formasi kalian full guard. Oke, full guard. Nah, makanya gue bilang ini fraksi jenderal Sultan. Oke. Nah, God Zilong cocok dipakai. Ini udah pasti attack combonya nggak usah. Ini speed juga nggak usah. Jadi di main yang bertahan aja. Ini seru banget deh main dia. Lucu nih. God Zilong. Oke, cukup unik. Udah pasti edge cheating. Wajib banget edge cheating itu dipakai. Oke. Terus edge cheating wajib dipakai. Mana ya? Ini juga wajib dipakai anti crit ya. Nah, kenapa sih Bang lu nggak milih pakai ini? Lu nggak milih pakai ini? Ya, Iron Wall sama anti magic. Menurut gua kalau lawan kitanya timnya magic ya, itu efektif, tapi lawan kita belum tentu. Lawan kita kan macem-macem, ada yang pakai magic full, ada yang kayak gua mainnya warrior full. Itu kan kalau ketemunya kayak gua, bener kalian pakai ini Iron Wall ya, jadi berkurang lagi 15%. Nah, oke. Cuman menurut gua ini lebih ke global yang gua bahas ya. Ini wajib, lu mau lawan lu pakai mage, lawan lu mau pakai warrior, ini dia udah mengurangi ya kemungkinan dia kena critnya itu tuh, dia ada dibatasi gitu loh. Jadi mantep banget menurut gua. Oke. Jadi unyielding, edge cheating tadi wajib ya, edge cheating. Nanti akan terasa banget deh ya, setiap HP-nya berkurang 1% nambahin damage akan terasa. Terus ini ya, setiap babak dimulai dia 6%, ini wajib banget dipakai ya. Revitalisasi ya, revitalisasi, unyielding sama edge cheating, itu 3 itu wajib banget dipakai. Armor break nggak usah. Nah, ini bloodloss ini wajib banget dipakai, dan ini udah 4 ya, udah 4. Nah, ini anti quick juga nih wajib banget dipakai, ini yang kelima. Parah banget. Nah, ambush ini boleh yang untuk ke-6 ya, ini second option aja ya, temen gue bilang nggak wajib juga. Saat battle dimulai plus 30% anti damage. Nah, ini boleh juga dipertimbangin ya. Boleh juga dipertimbangin ya. Oke, udah. Jadi gitu aja. Itu 5 yang wajib, yang ke-6-nya terserah. Oke. Dah, itu untuk Zilong itu bakalan gila sih. Bakalan alot,
menurut gua ngeselin sih, ditambah lagi diinin pakai Zhuge-Liang, udah wes. Nah terus kita akan bahas hero yang gua benci banget nih, yang bener-bener gua kesel banget, yang gua minta tolong developer kalau pas ngelihat ini tolong ya, ini di nerf ya. Ini 2 mage ini nih wajib di nerf ya. Ini keterlaluan sih menurut gua. Speednya yang keterlaluan, bukannya apa-apa. Speednya, ininya biasa aja. Emang pedes, emang sakit. Dan ini 2 ronde ya, cooldownnya ya 2 ronde loh, najis loh. Oke. Udah 2 ronde, dalam banget tuh. 260% Magis damage ke 1 unit lawan ke attack tertinggi. 100% kemungkinan minus 30% attack selama 2 babak ya. Lu nggak usah buildnya macem-macem, ini udah ngeselin banget, udah nggak ada otak dia. Lu kasihin Magis combo sama speed dah, yang lainnya terserah lu, dah nggak usah pusing. Yang penting full speed sama Magis combo, sisanya terserah lu, dah kelar kan. Magis gampang kan, nggak ribet, dah. Nih ya, atribut speednya dia aja udah 1655. Di sini Gatsuyu 1653. Udah. Nih support aja kalah. 1643. Nih 1638. Ini 1641. Ini 1643 ya. Udah nggak perlu dipikir-pikir lagi ya. Udah, cuman wajib speed dan Magis combo ya. Yang lainnya terserah, yang mau nambahin Magis attack lagi, Magis damage lagi, mau Slayer lagi, terserah, bebas. Ya pasti intinya full speed dan Magis combo, selesai perkara. Dah gitu aja. Ini juga sama. Dan di sini aduh ya, ini loh yang gak ada otak. Pada semua jenderal lawan 45 koma ya, ada koma nih. Dan 45% kemungkinan stun pada target dalam status membara. Ya, oke, di sini 50% nih. Di skill satunya 50% kemungkinan memberikan status membara selama 3 babak. Oke. Oke. Nah, ini lucu. Jadi kalian mau main 5 itu gampang banget. Gatsugulyang, Gatwatuo, terus ini Gatzilong, terus sama Gatsuyu. 4 yang wajib ya. 4 itu misalkan kalian mau bermainnya begitu ya, campur. Jadi 3 supportnya pakai Gatsenji ya. Gatsenji boleh dipakai, Gatzilong sama Gatsuyu. Nah, itu kelima ini mau bermain seperti itu bisa. Atau mau main lagi 3 support 2 mage ya, Jilongnya nggak usah dipakai, Gatsenji masuk, udah Pantong, Gatsuyu, dah ini juga ngeselin. Atau lagi 2 support 2 mage 1 Jilong, dah 1 warriornya Jilong, udah Jilong udah kelar. Tetap paling depan itu Gatsugel yang dia taruh di paling depan. Udah, mau Gatsugel yang mau Gatwatu juga boleh, yang tadi gue bilang kalau kalian mau mainnya min speed. Udah sih. Oke, gue rasa udah cukup, gue udah bahas. Aduh nih, selalu ya gue kalau nggak nyebut dia ya, kasihan banget bang. Nih Wanzong, si kakek tua. Yalah, dia udah tua, udah jangan disuruh berperang dia ya. Dia penonton aja ya, dia buat tumbal aja ya. Buat kalian tumbal, kalian bisa up lagi ke mereka, bisa jadiin kan tuh buat up bintang 6 ya kan butuh tuh hero tumbal. Ya udah anggap aja dia hero tumbal lah. Oke, gitu. Gak usah lah, karena ini juga udah jauh banget. Nih, ini yang gue benci cuma satu di sini. Dia bisa berhenti loh. Ya setelah dia mengeluarkan skill 3 ini, dia langsung berhenti tuh. Berhenti bergerak selama 1 babak.
Ini mirip sama Lubu ya, mirip banget sama Lubu. Jadi gue males banget gue bahas. Jadi ini pun juga udah nggak penting. Ini 3 warrior, 3 support sama 2 mage. Nih 2 mage ya. Udah ini the best yang kalau gua disuruh bermain full guard udah pasti 3 support ini sama 2 mage. Udah selesai. Udah coy. Udah selesai nih. Udah. Aduh. Udah selesai. Atau kalau nggak mau lebih enak lagi, yang tadi gue bilang God Senju udah nggak usah dipakai. Nih God Zilong masuk, jadi 2 support, Zilong sama 2 mage. Udah enak banget. Kenapa gue bilang begitu? Karena Zilong ini memberikan status membara. Ya. Zilong ini memberikan status membara, ya. Nih di skill satunya dia nih tuh, dan ini juga 2 ronde ya cooldownnya. Nah terus Suyu ini kan juga sama, stunnya itu kan berdasarkan dari status membara kan. Ya udah Zilong aja sama Gatsuyu tuh nih sama Pantong udah selesai, Gatsenji nggak usah dipakai. Udahlah, aduh panjang lebar, udah 30 menit nih. Udah sih God nih udah, tolong ya developer ya, tolong di nerf ya. Parah nih, speednya doang sih ya, gue nggak minta yang lain-lain, nggak minta damage-nya, nggak, gue cuma minta speednya doang sih, minta tolong nih speednya nih terlaluan. Terus udah gitu, aduh masa tuh Guanyu dong 4 ronde kampret, gimana mau silent, cuma status silent 4 ronde, kunyuk bener. Udah selesai ya, udah gue rasa udah cukup lah. Ini durasi juga udah panjang banget nih ya. Itu formasi yang gue benci banget ya, salah satunya Maria pakai itu. Oh ya, nih kita Sendarwis ya, Sendarwis ya, Sultan ya, Sultan tuh duet tuh dia tuh ya, duet bosku, ngeri 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 ngeri. Udah mana nih Maria? Ono weh, oh di iki yo, iki apa tuh? Alah, taulah ya. Udahlah, nggak ketemu Marianya. Kalian bisa lihat di YouTube-nya. Ya, Maria ada YouTube-nya tuh. Hanzo nama YouTube-nya. Ya, bisa ditonton. Oke, jadi gua rasa udah cukup dah. Sampai di sini dulu. Bye bye.